sudah dekat, tapi tergantung ini lagi upaya seluruh leluhur yang sedang mengusahakan ini, termasuk juga doa-doa kita semua, tapi tetap memang mesti terjadi. Ini memang potensinya luar biasa, dan ini jika tidak diupayakan oleh para leluhur, ini bisa merenggut puluhan ribu jiwa. Maka sejak itu leluhur jadi intensif untuk mengatasi hal ini sebisa semampunya. Dan Kanjeng Ratu itu sudah mengajak, ayo monggo para leluhur agung semua yang punya kemampuan dan kekuatan masing-masing untuk melakukan sesuatu dengan tujuan untuk meminimalisir jumlah korban. Kalau untuk potensi megatrust sendiri, Romo, menurut panjenengan kira-kira masih ini enggak? Masih ada enggak kira-kira supaya orang pada waspada? Jadi ini Mas ya, saya tuh sejak peringatan terakhir kemarin dari Mahapatih Gajah Mada mengenai bahaya yang besar di wilayah barat Pulau Jawa ini, dan beberapa waktu sebelumnya dalam waktu 2 tahun terakhir ini saya selalu cross check dengan para leluhur. Ada Ki Ageng Mangir Wonoboyo juga yang sering ngecek Merapi dan sering memantau celah besar yang berupa jurang atau palung di Laut Selatan Jawa. Ini akan merasa ini ada celah. Menurut hati saya, menurut intuisi saya, itu ada celah besar menganga itu di 2 titik. Yang satu titik itu di selatan Sukabumi ke arah Selat Sunda. Kemudian satu celah lagi di Pacitan ke timur sampai kira-kira ya selatan Malang apa Jember lah itu. Nah, itu ada 2 celah, cuman yang lebih menganga itu yang menurut saya itu yang sebelah barat. Cuman jika celah yang di sebelah barat, celah megatrust ya, ini yang berada di sebelah barat misalnya goncang dan runtuh, itu bukan tidak memungkinkan akan bisa men-trigger runtuhnya celah yang sini. Karena kan getaran-getaran itu kan akan bisa men-trigger runtuhnya semua lapisan bumi yang rapuh kan. Itu saya cross check ya dengan Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Itu memang dulu 2 tahun yang lalu beliau ngendika begini, ku sik nang kidul kono medeni banget, jadi celahnya medeni banget, menakutkan. Belum lagi yang di sana yang sik di kulon. Ternyata memang benar ada 2 celah besar. Ini kita lihat sudah sejak 2 tahun yang lalu, dan waktu itu para leluhur kira-kira pas ya sekitar 2 tahun yang lalu saya pernah membuat ini konten, karena waktu itu saya ada pasewakan agung di Keraton Kidul. Jadi pertemuan itu para leluhur besar seluruh Nusantara, dan saya tahu persis ada Sultan Sulaiman dari Kutai Kertanegara karena beliau mampir ke sini dulu, terus kemudian ikut pasewakan, paginya mampir lagi ke sini sebelum kundur ke Kutai. Nah, beliau itu nangis. Jadi ada anak saya yang ikut sana itu menceritakan Sultan Sulaiman sampai muwon, sampai nangis karena mendengar penjelasan dari Kanjeng Ratu Kidul bahwa ini memang potensinya luar biasa, dan ini jika tidak diupayakan oleh para leluhur, ini bisa merenggut puluhan ribu jiwa. Maka sejak itu leluhur jadi intensif untuk mengatasi hal ini sebisa semampunya, dan Kanjeng Ratu Kidul itu sudah mengajak, ayo monggo para leluhur agung semua yang punya kemampuan dan kekuatan masing-masing untuk melakukan sesuatu dengan tujuan untuk meminimalisir jumlah korban. Kalau ini dihilangkan kan tidak mungkin, karena ini kan proses kalibrasi dan penyeimbangan alam. Nah, yang bisa ya untuk mengurangi dampak atau mengurangi misalnya dari 29 meter menjadi 20 misalnya, itu yang bisa dilakukan. Dan yang ada kata-kata leluhur yang lebih membuat saya rada terkesima, karena leluhur itu ngendika begini bahwa ini sebenarnya harusnya itu sudah terjadi 100 tahun yang lalu, tapi karena di ritual terus diusahakan oleh para leluhur, itu
tertunda. Tetapi untuk saat ini mungkin sudah maksimal penundaan itu. Ibaratnya kalau cuti itu udah habis. Maka leluhur upaya terakhir yang dilakukan adalah bagaimana supaya mengurangi saja intensitasnya dan sebisa mungkin mengurangi dampak jatuhnya korban. Maka seperti apa yang saya sampaikan itu untuk atur pisungsung setiap malam Jumat dan khusus malam Selasa Kliwon supaya kita semua itu erat hubungannya, chemistry kita itu meningkat dengan para leluhur sehingga ketika sewaktu-waktu menerima sinyal dari leluhur itu bisa merasakan. Misalnya, Ger, kamu pergi jauh dari sini. Itu bisa merasakan, aku kok kudu pergi ya membawa ini. Atau sudah diberikan sinyal-sinyal berupa mimpi atau memang bisa mendengar pesan langsung leluhur. Nah, itu yang sekarang itu perlu dan bisa kita usahakan seperti itu. Dan ini kalau menurut terjadinya ini sebenarnya sudah dekat, tapi tergantung ini lagi upaya seluruh leluhur yang sedang mengusahakan ini, termasuk juga doa-doa kita semua, tapi tetap memang mesti terjadi karena ini pola keseimbangan alam. Kalau enggak ya gimana, nanti juga bahayanya akan mengancam terus-terusan. Apa pola keseimbangan alam ini tidak ada kaitannya dengan kalau sekarang ini Romo, kalau dulu kan masih doktrin kosmogoni itu kan masih kental gitu. Artinya orang begitu mencintai alam sampai kemudian dituduh menyembah pohon dan lain sebagainya gitu. Sekarang kan dengan alasan humanisme gitu kan, kekayaan alam dikeruk sebegitu tanpa batasnya gitu. Terus kemudian karena efek itu sebenarnya itu bisa tidak menutup kemungkinan. Jadi misalnya pola-pola cuaca yang berubah karena efek perusakan alam kan akan mempengaruhi cuaca. Dan cuaca itu juga akan mempengaruhi permukaan bumi sampai ke dalam-dalamnya. Itu bisa seperti itu. Jadi artinya perilaku jagat alit itu bisa mempengaruhi perilaku jagat agung. Demikian juga perilaku jagat agung bisa mempengaruhi perilaku jagat alit. Misalnya sekarang perilaku jagat alit seorang Vladimir Putin bisa mempengaruhi jagat agung berbagai benua yang ada di planet bumi ini. Kan bisa toh? Itu salah satu contoh. Cuman yang kadang dikait-kaitkan dan sebenarnya tidak ada kaitan itu dikaitkan dengan orang yang membangkang untuk ritual agama. Jadi itu malah aneh, lucu gitu kan. Jadi misalnya banyak orang yang tidak sembahyang, banyak orang yang begini-begitu itu terus kemudian dikaitkan makanya terus Merapi meletus atau terus ada gempa. Iya nggak ada hubungan, itu kan hubungannya bukan seperti itu. Itu kan ritual agama. Itu hubungan kita dengan Tuhan. Tapi yang lebih realistis itu ya ketika manusia dengan alam ini sudah tidak harmonis, yang terjadi kerusakan dan itu akan mempengaruhi efek banyak hal. Itu lebih masuk akal. Apa kalau misalnya ada perspektif pandangnya seperti ini, misal menjelang Pilpres itu Romo, fitnah, saling membenci, saling mengkotak-kotak, saling menjelek-jelekan di antara manusia satu dengan manusia yang lain, khususnya di Nusantara. Ini kan kental sekali. Terus kemudian karena si manusianya sebagai mikrokosmos ini penuh dengan kebencian, keserakahan, ya kan, saling menghujat satu sama lain, akhirnya direspon sama makrokosmos. Masuk akal nggak kalau itu? Ada, masih bisa diterima. Artinya begini, frekuensi emosi itu akan mempengaruhi tindakan. Tindakan manusia itu kan berhubungan dengan alam. Sekarang kalau sudah berhubung tindakan pribadi yang emosional, kalau sudah masuk ke dalam ranah politik, akhirnya kan itu menjadi kekuatan emosi angkara yang besar. Kalau orang yang masuk ke partai, ya berarti partai itu yang melakukan angkara murka massal, ya kan? Kalau beberapa partai kebayang, nah itu juga akan sangat mempengaruhi aura, hawa panas dan lain. Itu juga akan mempengaruhi resonansinya dengan alam semesta. Makanya kalau itu mental tidak matching dengan alam semesta, akhirnya akan terjadi arus pendek. Ibaratnya gitu. Arus pendek itu yang membuat kayak konslet ya. Nah dari situ yang akan timbul percikan-percikan berbagai macam masalah. Ini seperti yang diperingatkan oleh Prabu Siliwangi juga, memang waktu memperingatkan daerah bahaya sekitar wilayah Jawa Barat dan Bogor dan sekitarnya pada tanggal 19 Oktober itu juga belum memperingatkan soal ini suhu politik. Tapi mungkin ini belum terjadi.
Nah, nanti kita lihat saja suhu politik ini apa yang akan terjadi. Tapi kalau lihat naga-naganya, gelagatnya ini memang sudah mulai banyak yang melakukan tindakan hipokrit. Intinya kita harus tetap waspada ya Romo menjelang Pilpres 2024 ya. ini ya. Malah ini yang ada perlu saya sampaikan ini Mas, karena kita menjelang tahun baru.